berikutnya pemrograman. Oke, apa skop dari mata kuliah pemrograman 1? Kan? Jadi program itu intinya apa? Program itu pada dasarnya adalah perintah yang dijalankan oleh suatu alat komputasi, dan perintah yang kita suruh suatu komputer melakukan sesuatu. Kan? Alat komputasi sini apa? Alat komputasi ini bukan hanya komputer, bukan hanya komputer. Ya, yang umum yang Anda tahu memang komputer, laptop, desktop, tablet dan sebagainya. Tapi komputer ini ada di AC kalian. Dan untuk pengontrol iklim dalam ruangan ada di dalam mobil Anda, apalagi kalau mobil Anda pakai gigi otomatis yang mengendalikan pindah gigi itu apa? Komputer. Dan ada dalam pengereman, kalau Anda pakai yang automatic digital braking, dia pakai pengereman ada di smart TV Anda, itu ada komputer itu pada dasarnya, biasanya Android di dalamnya. Oke. Kalau Anda di langganan UCTV, kotak hitam Anda itu komputer. Oke, isinya. Modem Anda yang Anda pakai di rumah itu komputer. Jadi semua itu adalah alat komputasi. Jadi definisi kita di komputer, di elektro, yang disebut dengan, kita bukan lagi menyebutnya sebagai komputer, tetapi alat komputasi. Oke, alat komputasi. Apapun yang ada mikroprosesor atau mikrocontroller itu adalah alat komputasi. Kalau dia ada di alat komputasi, Anda harus membuat perintah untuk dia bisa bekerja. Dan program itu adalah perintah supaya dia bisa bekerja. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya apa, bagaimana dia bekerja, dan seterusnya. Itu adalah program. Nah, bahasa pemrograman adalah cara Anda memerintahkan dia, dan cara Anda memerintahkan program tersebut. Oke, mata kuliah ini mengajarkan salah satu bahasa untuk memerintahkan tersebut. Oke, salah satu bahasa untuk memerintahkan komputer tersebut sehingga dia bisa menjalankan fungsi tugas yang direncanakan untuk dia. Oke, jadi bahasa program itu adalah untuk memerintahkan alat komputasi, ya, alat komputasi, dan bahasa itu adalah cara kita memerintahkan, memberi perintah kepada alat komputasi. Oke, terus alat komputasi dia hanya mengenal satu bahasa. Ini jadi masalah, ya. Dia hanya mengenal machine language dan bahasa mesin, kan? Jadi kalau Anda perintahkan dia, Anda memberi dia serangkaian kode biner 001111010101. Ini cara Anda memerintahkannya. Awalnya, ya kan? Awalnya Anda memerintahkannya, ya kan? Bayangin kalau Anda membuat aplikasi Android pakai ini, apa nggak gila ya kan? Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi tapi pada awal komputer ditemukan, cara Anda mengomprogram seperti ini, Anda pakai punch card, kotak punch card, kotak yang kertas dilubang-lubangin, isinya ini 001 gitu kan, perintahnya. Jadi Anda kirim ke komputer untuk dijalankan. Oke, karena ini rumit sekali, dibuat abstraksi pertama, kan? Istilahnya adalah bahasa assembly. Oke, bahasa assembly itu pada dasarnya sama seperti bahasa machine language, cuman dikasih mapping ke bahasa manusia. Jadi kalah gue coy. Apanya kalah? Aduh maaf Pak, lupa mute Pak. Oke, jadi assembly. Oke, sambil main game ya, mantap li. Siapa tadi? Bukan main game Pak, nilai ijazah tadi Pak, maaf Pak ya. Oke, ya, salah. Ya, jadi machine language abstraksi pertama adalah assembly, ya kan? Assembly. Jadi bahasa assembly ini pada dasarnya adalah dia ganti kode-kode ini ke bahasa kita, ke bahasa yang lebih mirip ke bahasa manusia, tapi tetap juga mirip seperti bahasa mesin. Jadi seperti yang perintah yang ini perintah aslinya ini ya. Ini perintah kode asli untuk Intel 8088 diterjemahkan menjadi bahasa assembly seperti ini. Jadi tolong pindahkan angka 16 ke register ini. Terus tambahkan angka 8 ke register tersebut. Perintah assembly-nya adalah ini. Ini adalah perintah assembly-nya untuk kedua perintah ini. Kan lebih gampang kita lihat ini kan dibandingkan ini.
kan? Ini Berkeley kita lihatnya, kan? Ini tetap juga Berkeley, tepat lebih sederhana dikit lagi, kan? Oke. Dan tapi kan katanya ya cuma bahasa mesin, komputer cuma ngerti bahasa mesin. Jadi kalau kita ketik programnya pakai gini, kita buat programnya seperti ini, gimana caranya dia tahu? Makanya harus ada penerjemah, ya, penerjemah dari bahasa ini ke bahasa mesin. Jadi dari assembly ke bahasa mesin, ya kan? Harus ada penerjemah. Dalam hal ini penerjemahnya itu disebut dengan assembler. Ya, assembler dia mengambil ini, ya kan? Dia ubah menjadi ini. Oke, sehingga dia bisa dieksekusi dan assembler. Tapi kan ini kan sangat primitif, kita pindahkan 16 angka 16 ke X, padahal tujuan kita kan cuma menambahkan 16 tambah 8 gitu kan, tapi ini kok rumit kali gitu kan. Jadi dibuat abstraksi satu lagi, high level language, ya, high level language. High level language ya jadinya kita bisa buat perintah seperti ini kan. Tolong jumlahkan 16 tambah 8 dan simpan ke register EAX. Ini high level language. Dan ini sama seperti tadi, cuman dibuat lebih dekat ke kita. Kan kita lebih gampang memahami ini dibandingkan dengan angka-angka tadi kan, atau assembly tadi, assembly yang butuhkan 2 perintah, 3 perintah, ini tinggal kita ketiknya dengan 1 perintah. Dan ini lebih gampang kita pahami kan. Ini disebut dengan high level language kan. Abstraksi level kedua, jadi assembly diambil, diabstraksikan menjadi high level language. Nah, tapi kan ini juga komputer tidak mengerti kan. Jadi caranya bagaimana ini? Berarti harus terjemahkan ke bentuk bahasa mesin. Dan jadi diperlukan kalau dalam hal ini ada dua tahap kan, penerjemahan yang biasanya gitu kan, biasanya. Dan itu dilakukan oleh compiler. Assembler adalah untuk assembly language kan, untuk assembly bahasa yang sebelumnya tadi abstraksi pertama ke bahasa mesin. Ke compiler dia ngambil high level language ini, dia ubah ke assembly kan. Nanti dia oleh assembler diubah ke mesin language. Jadi ada kira-kira 2 tahapan. Dulunya 2 tahapan, sekarang udah jadi 1 tahapan. Dan assembler dengan compilernya digabung jadi 1 sekarang. Oke. Nah, jadi ini adalah high level language. Nah, high level language itu ratusan, banyak sekali. Jadi orang membuat high level language ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi ada di misalnya untuk MATLAB dia ada high level language tersendiri, untuk Anda untuk di bagian Telkom ada juga high level language sendiri segala macamnya. Jadi ada high level language ratusan jumlahnya. Kan Anda bisa melihat di sini. Jadi tapi ke semua high level language ini mempunyai kesamaan, ya kan? Cara memogramnya juga mirip-mirip, cuman ada spesialisasi, kan? Ada kekhususan di bahasa tersebut dan dia lebih unggul karena ditargetkan untuk target tertentu, ya, untuk penggunaan tertentu, kan? Ada spesialisasi. Tapi kalau Anda bisa memahami satu bahasa, intinya logika pemrograman yang sudah dapat dalam satu bahasa, pindah ke bahasa yang lain tidak susah. Jadi intinya Anda dapat klik satu cara berpikirnya itu bagaimana, cara berpikir komputer itu bagaimana, itu dapat pindah ke bahasa apapun itu tidak susah, sama aja. Tinggal Anda identifikasi konstruksi utamanya itu apa, dan kita identifikasi. Oke. Jadi karena dia ratusan, kami memilih untuk di mata kuliah ini di teknik elektronik teknik komputer kita mengajarkan Python. Python itu salah satu high level language yang terpopuler saat ini, salah satunya. Jadi 10 tahun terakhir dia top 5 dia. Kan? Walaupun dia sudah lama, kan dia ditemukan oleh Guido di tahun 1990. Tapi pemakaiannya sudah luas. Jadi kalau Anda melihat ranking-rankingnya, Python, ranking pemakaian bahasa pemrograman, Python di atas sana. Kan? Ini ada datanya kalau Anda melihat informasinya. Kan? Publikasi untuk tren 2020 bahasa pemrograman. Oke, oleh karenanya kita di mata kuliah ini kita mengajarkan Python. Oke, Python. Jadi seperti saya katakan tadi, jika Anda sudah tahu satu bahasa pemrograman, selebihnya bisa pindah ke mempelajari yang lain itu tidak susah, asal Anda dapat logika pertamanya. Oke, ada pertanyaan tentang alat komputasi, assembly, high level language, dan seterusnya, Python.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pengkodean biner yang kita buat nanti itu yang ASCII atau hexadesimal, Pak? Kita high level language Python. Kan ada kita belajar kayak gini. Oh gila kamu apa? Bentar lagi sebentar ya masuk rumah sakit jiwa kamu. Oh, oke, Kita Pak. pakai ini Pak. Oke. Saya Baik, nggak mau terima masuk kasih, rumah Pak. sakit jiwa kalau kamu mau atau terserah kamu lah kan. Oke, kita pakai high level language, kita pakai Python. Jadi kita pakai tekstual ya. Seperti ini kita buat programnya. Kita akan buat program seperti ini, bukan Baik, seperti Pak. ini. Iya, Pak. Bukan seperti ini ya. Oke, pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada,